Ini belum ke presentasinya Pak, ke mindset dulu. Ya, jadi gini. Yang bikin pertemuan besar itu adalah promotor. Promotor, Pak. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah kita harus bikin grup kita itu suka sama namanya pertemuan BOP. Suka sama namanya pertemuan BOP, ya. Nah, ini harus dikondisikan dari sejak dia join. Gini, kita ketika anak kita baru usia masuk sekolah, kita bikin mereka suka sama sekolah nggak walaupun mereka nggak suka? Suka akhirnya jadi budaya. Paham maksudnya? Tapi kalau anaknya sudah terlanjur usia 10 tahun tapi nggak pernah disuruh sekolah, udah gampang nggak disuruh sekolah, udah susah. Maka saya bilang gini, hari ini yang dolen-dolen udah kamu datang BOP, udah jangan berharap banyak sama mereka. Tapi ketika dapat orang baru, tolong dibikin mereka suka sama BOP. Budaya itu harus ada. Ngerti maksudnya? Anak-anak yang udah grup kita yang sekarang nggak datang BOP itu seperti anak yang udah umur 12 tahun tapi nggak dipaksa sekolah dari kecil, udah susah, udah keras, kepalanya udah batu, udah nggak bisa lah, udah kalaupun dia datang tarik pakai afirmasi aja tapi nggak usah berharap banyak. Ya, kenapa Pak Cahyo, Pak Tio sekarang rajin datang BOP? Dari kecil udah dididik suka sama BOP. Jadi sekarang dia udah kayak datang ke sekolah tuh, nggak usah disuruh. Kenapa Pak Rinaldi nggak suka datang BOP? Dari join, dari kecil nggak dididik datang BOP. Jadi sekarang tuh berat banget mau datang BOP tuh berat. Bu Masni juga sama, dari kecil nggak dididik datang BOP. Jadi berat banget buat datang BOP. Nah, orang-orang seperti itu kita nggak usah berharap banyak. Kalau datang syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Paham ya maksudnya? Nah, Bu Sinta, orang-orang seperti Pak Robi harus dibikin suka sama BOP. Cara bikin suka pertama kali gimana? Dijemput. Dijemput. Nih, dijemput Pak. Kalau nggak dijemput, pergi bareng. Dulu nih Pak Cahyo pinter banget jemput Bu Erni tiap hari ke BOP, bener nggak? Dijemput, akhirnya Pak Tio ikut. Intinya gini loh, yang dilakuin Pak Cahyo ini udah bener tracknya. Dia jemput downline-nya ke BOP. Paham ya? Akhirnya jadi budaya. Itulah yang saya lakukan dulu sama Pak Adwin. Saya pergi bareng sama dia mulu kemana-mana. Ingat, kalau sudah jadi budaya, seperti gosok gigi, susah dilepas. Ya, Pak Luhut, Pak Poltak sekarang nggak perlu dikomando, datang BOP pasti datang terus. Udah jadi budaya. Pasti ada yang aneh kalau mereka rabu nggak ke Jibis. Ada rasa bersalah, bener nggak? Kita kalau dulu nggak sekolah, bolos, ada rasa bersalah nggak di rumah? Aduh, kenapa gue bolos ya? Kenapa ya? Karena udah jadi budaya, Bu. Nah, budaya itu dididik dari kecil. Paham maksudnya? Kalau sudah besar disuruh datang BOP udah susah. Udah lupakan aja. Tapi mulai lembaran baru ini kalau joinin orang harus bela-belain jemput atau nggak pergi bareng. Nah, terus udah bener nih yang kita lakukan sama ini. Kalau ada orang baru datang BOP, kita hargain. Kita tepuk tangan. Misalnya, halo, siapa yang baru pertama kali datang? Kasih selamat. Buat seolah-olah dia suka datang BOP karena disambut dengan meriah gitu kan ya. Disambut banget. Pas circle, kita biarin dia ngomong. Gimana Bu kesan-kesannya BOP? Pokoknya bikin dia jadi disambut sangat baik di BOP ya. Nah, jadi udah BOP. Nah, kalau dia suka sama BOP, barulah diceritakan tentang tiket. Jangan kebalik, belum suka sama BOP suruh ngambil 10 tiket, nggak akan mau. Ngerti maksudnya? Jadi Pak Adwin itu dulu datang sebagai tamu, ambil 1 tiket doang. Tapi ketika dia sebulan pertama udah suka sama BOP, baru saya cerita tentang manfaat tiket, baru dia mau ngambil. Jadi urutannya adalah bikin suka dulu sama BOP, baru suruh ngambil 10 tiket. Jangan ketika belum suka, disuruh ngambil 10 tiket, tambah nggak suka. Ngerti nggak urutannya? Ingat, kita kalau udah suka sama sekolah, disuruh bayar uang sekolah, mau nggak? Mau, tapi kalau boro-boro suka sama sekolah, suruh bayar, nggak akan mau datang. Paham ya urutannya ya? Nah, terus ingat, temeninnya sampai kapan? Sampai BBO pertama. Jadi gini, berarti kan 4 kali BOP, 1 kali BBO, 1 kali associate meeting, ini wajib ditemenin atau dijemput. Nah, biar mereka pasti mau datang, harus jadi promotor. Promotor yang lebay, saya tulis nih, promotor yang lebay.
Duh, kamu nih kalau nggak datang, ini Pak Eko pembicaranya bulan depan. Aduh, serius. Kamu kalau nggak datang, kamu rugi. Kamu mendingan dari awal nggak usah join kalau emang nggak mau datang. Big lebay gitu loh. Pokoknya kalau sampai kamu datang acaranya nggak bagus, saya balikin duitnya. Udah datang, percaya sama saya. Saya jemput. Kalau ini acara nggak penting, saya ngapain jemput kamu? Tapi karena ini penting, saya jemput. Nanti nggak lebay ya? Nah, pokoknya 4 kali BOP, 1 kali BB, 1 kali AM ini sudah membuat dia merasakan auranya warga Tokusen, keluarga besar Tokusen ini nggak ya? Bisa ya? Jadi 4 kali BOP, 1 BB, 1 AM. Jadi kalau kita joinkan prospek, tapi belum diajak ke 4 kali BOP, 1 kali BB, 1 kali AM, ini kita belum berhasil bikin dia jadi aset. Belum berhasil jadi aset, ya. Poinnya itu, paham ya? Nanti kayak tim saya Purwakarta, ada yang aneh kalau nggak naik bis ke Jakarta BBO. Udah nggak disuruh lagi tuh naik bis sendiri. Dulu di awal ditemenin sama para Nabu Eva naik bis bareng bulan pertama, tapi bulan kedua datang sendiri, bulan ketiga datang sendiri, bulan kelima datang sendiri. Akhirnya sekarang udah nggak pernah dimotivasi, datang sendiri. Paham ya Pak ya? Nah jadi, sama itu saya ajarin sama tim Purwakarta, Bu. Kalau ada orang baru join di Purwakarta, Ibu temenin datang BOP, Ibu jemput datang ke BBO. Ibu jemput naik ke bisnya, duduk bareng-bareng. Saya ajarin juga sama mereka kan polos-polosan ya. Udah Ibu jemput naik motor jam 5 pagi. Kan kalau BBO dari Purwakarta berangkatnya jam 8 pagi. Bu, dari jam 5 pagi udah Ibu standby di rumahnya, Ibu jemput, berangkat bareng. Paham ya? Jadi sama cara presentasinya nanti saya ajarin, itu di Purwakarta juga sama caranya. Pokoknya saya bikin seragam semuanya. Nah, ini intinya. Ya, jadi promotor. Jadi bukan cara presentasi yang bikin orang mau bergabung, tapi kita jago promosi. Pertama ini ya. Nah, jadi setelah jadi promotor, apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin adalah bikin pertemuan kita jadi rame. Paham ya? Sama juga kayak gini Bu, kalau jual tiket BOP nih, orang belum mau join, gimana caranya kita promosi lebay biar dia mau datang pertemuan, nanti maksudnya. Paham ya? Prospek juga boleh dijemput nggak? Boleh. Pokoknya mau prospek, mau orang baru, jemputlah ke BOP. Tujuannya biar BOP kita ramai. Ya Pak Tio, kan udah presentasi nih Pak. Pas hari hanya, prospeknya jemput aja Pak. Atau ketemuan janjian bareng pergi. Biar nanti pulangnya bareng juga. Bisa ya? Purwakarta itu sebenarnya bukannya rame. Tapi mereka jemput prospeknya semua datang ke BOP. Dijemput. Makanya jadi rame pertemuannya. Datang ke BOP, denger pembicara ngomong, kesetrum, join. Ya. Jadi karena kita adalah promotor itu melakukan segala cara biar orang mau nonton filmnya. Nggak ada yang trailer lah, nggak ada yang temu bareng lah, nggak ada yang door prize lah. Pokoknya biar orang mau nonton filmnya. Nah sekarang ini kan kalau soal BOP. Nah sekarang soal di lapangan nih, di home meeting. Nah ini yang mau kita bahas. Nah kemarin saya udah telepon-teleponan sama Pak Cahyo juga. Ya jadi saya bilang gini sama Pak Cahyo. Cozy Field ini sekarang pertanyaannya gini. Cozy Field kan tempat home meeting nih sekarang. Benar ya? Cozy Field. Nah pertanyaannya adalah Cozy Field ini markasnya grup RA atau Cibisnai? Coba saya tanya. Coba grup ini jawab. Cibis. Grup RA atau Cibisnai? Cibis. Nah berarti harus ada salah satu yang mengalah. Kenapa? Karena nanti kita kan mau bangun grup ini sebesar-besarnya ya. Biar nanti orang tahu, oh markasnya Cibisnai tuh di Cozy Field. Saya udah 3 kali kejadian, prospeknya Bu Nusi datang ternyata kenal sama Bu Erni. Prospeknya Pak Cahyo datang kenal sama Pak Adwin. Intinya gini loh, daripada kita nanti perang keluarga, mendingan dari awal udah dipisah nih home meeting. Bu Eva itu di PIM juga, tapi di PIM 2. Padahal bisa di Cozy Field nggak saya bikin? Bisa, cuman saya mau pisah. Kemarin ini juga sama, grupnya Martin Carter datang ke grupnya Bu Eva, langsung saya pisah. Saya nggak mau rebut-rebutan sama keluarga prospek, ngerti nggak? Jadi ada efek buruknya, paham ya? Dan nanti gini loh, ketika prospeknya belum join, pulang. Kamu di presentasi di mana? Di Cozy Field. Grupnya siapa tuh?
mati, bingung. Grup siapa ya? RA atau Cibisna ya? Saya juga bingung. Nanti maksudnya. Tapi kalau udah di branding Cosivit ini Cibisna, nggak boleh ada cross line. Walaupun dia keluarga kita nggak boleh. Entah Cibisna yang cari tempat baru atau RA cari tempat baru. Pokoknya nggak boleh jadi satu. Kenapa? Karena bisa kejadian nggak? Bu Erni ngundang orang dikenal sama Bu Nusya. Saya join sama Bu Nusya aja deh. Grupnya lebih rame. Mati. Ngerti maksudnya? Contoh gini dah, Pak Iyo pernah ngundang orang, ternyata udah join sama saya kan? Iya. Siapa namanya? Pak Irfan kan? Sponsor saya kan? Kayak gitu gimana coba kejadiannya? Ngerti maksudnya? Itu hal-hal yang membuat hubungan jadi nggak enak. Makanya saya bilang, mendingan dari awal dipisah dulu nih. Gitu loh, nanti omongin sama Pak Adin, kalau emang benar Cibisna yang di Cosivit duluan, nanti grup RA saya minta pindah. Ngerti ya maksudnya? Kita bahayanya gini loh Pak, bahayanya saya bayangin gini. Misalnya leader-leader besarnya belum datang Cibisna. Tiba-tiba ada Pak Gajah di situ. Terus di situ ada grup RA misalnya siapa yang baru? Ada misalnya Pak Philip. Akhirnya ngobrol lah mereka berdua. Gimana upline kamu suka bantu nggak? Oh, upline saya pernah bantu. Terus Pak Philip bilang, iya sama upline saya juga. Upline saya suka bantu sih. Kamu sih rugi kamu nggak join sama Pak Adin. Pak Adin mah suka bantu. Waduh. Itu perang dunia terjadi. Saudara ya. Kamu di situ diajarin produk nggak? Enggak. Pak Adin mah baik loh diajarin produk bikin joinnya. Nah, orang-orang seperti ini kalau ngobrol sama ini bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa. Mendingan biar ini terjadinya dengan manis. Udah ditentuin nih Cibisna di mana, RA di mana. Biar kalaupun nanti home meeting bareng, ya sesama keluarga. Gak cross lining. Contoh gini deh. Tahu nggak kenapa grupnya Martin Kata sama Pak Riza nggak ada di Pondok Indah? Karena mereka tahu grup saya ada di sini. Bukan mereka nggak mau home meeting di sini loh. Mereka tahu namanya cross lining. Martin Carter ini sekarang di Kitos. Dan grup Boeva ngalah dari Kitos pindah ke PIM karena kita tahu Martin Carter sekarang di Kitos. Paham maksudnya? Ya. Nah, grupnya Pak Riza itu di Point Square. Nah, kita ngarah nih, nggak jadi di Point Square, kita pindah ke RA hari Kamis sama Sabtu dua-duanya. Karena ini adalah gini loh. Ini adalah hal yang kecil kelihatannya, tapi nanti kalau udah besar jadi rumit. Bener-bener rumit. Ingat, walaupun sama-sama 165, tapi ini beda bendera loh. Contoh gini, kemarin ada namanya Bu Fatima Jerry. Diundang sama grupnya Bu Nusya, diundang sama Bu Putri. Ternyata sudah join sama Bu Eva. Loh, saya tadi ketemu Eva di sana, di PIM 2. Loh, ini Talk Fusion juga? Iya. Lah, yang lebih besar grupnya mana ya? Grup Eva atau grup ini ya? Matilah. Ngerti nggak maksudnya? Makanya aku bilang, bahaya ini. Udah, ini bahaya nih. Ini bahaya, benar-benar bahaya. Pokoknya kalau misalnya RA nggak mau pindah dari Cosivit, ya udah, grup ini yang ngalah. Benar, ngalah. Ini bahaya nih. Cari tempat yang mirip-mirip Cosivit. Cosivit kan udah mulai rame tuh, udah mulai nggak nyaman. Oh, dulu lebih parah. Dulu ketika eranya ada, nanti cari di sini kok. Nah, dulu nih gini nih, ketika era Game Changer, Bu Neni nih, Bu Neni sama Bu Sri Meliana, gimana? Grup Kibis masih jalan? Kalau kamu gimana? Waduh, cross lining, kepala saya pusing. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, udah. Contoh gini lah, Bu Masni kan nggak pernah BOP. Tiba-tiba dia ngomong sama, ya aku nggak pernah BOP tapi joinin orang mulu kok. Ngomong gitu sama cross lining. Bahaya nggak? Bahaya. Wah, aku udah kebayang nih perang dunia nih. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini loh, dia ngajak-ngajak tindakan salah. Iya. Wah, itu ngeri. Karena di grup era juga ada yang nggak mau datang BOP, tapi presentasi mulu ada juga di sana. Jangan salah loh. Yang kayak Bu Masni itu ada juga di grup era. Nanti klop tuh ketemu tos-tosan, ngerti nggak maksudnya? Ini kan di broadcast ada di Mas. Enggak, tapi benar Bu, tapi benar. Yang seperti itu dihindarin dari mulai masih anak kecil. Ini mumpung masih segini grupnya Bu. Nanti kalau udah besar, bahaya. Paham ya? Jadi pertama, kita harus tahu dulu nih, biar orang nanti suatu saat tanya.
kamu di presentasi Tokushin di mana? Di Kosivir. Oh, grupnya Pak Kotak ya. Sudah tahu orang. Kamu di presentasi di mana? Di Kosivir ya? Hah? Grupnya Pak Kotak atau admin? Nanti nggak sih yang saya omongin ini kan besok saya meeting sama grupnya Pak Admin, ini akan saya bahas juga nih. Intinya kalau mereka nggak mau ngalah, ya udah yang ini aja ngalah, pindah ke tempat yang baru. Kuncinya bukan kita kekeluargaan mau pecah, bukan, tapi menghindari hal yang nggak diinginkan. Udah terjadi 3 kali kan kemarin di PS gitu kan. Teman Bu Erni, halo Bu Erni, cipika-cipiki. Terus Bu Nusia manggil, hei di sini. Waduh mati lah. Tapi nggak masuk, bukan dia ternyata. Ya nggak apa-apa, tapi intinya kan itu udah kejadian, udah gejala-gejalanya nggak enak tuh. Udah. Kita kan feelingnya udah nggak enak. Kalau dia join, bisa jadi hubungan nggak enak. Ini maksudnya. Untungnya nggak join, ini nggak. Tapi udah nggak enak. Tapi kadang-kadang bukan di lapangan juga yang begitu, di balik tadi itu yang terfotokan cross lining itu ada. Saya kemarin Bu Meli bilang loh, dia cross lining main-main, dia bilang, susah ya sekarang, aku diem aja. Nah itu telepon-teleponan terjadi karena pernah ketemu di lapangan, tukeran nomor telepon, nomor kamu udah kan, kita ngobrol lagi ya di belakang mau disuruh tuh. Itu banyak terjadi, ngeri. Paham ya, karena kan di bisnis ini banyak yang galau-galau ya, udah mulai nggak mau jalanin. Itu nanti cari orang galau dari grup sebelah ngobrol. Ngeri. Jadi biar T-Business ini bersih. Jadi gini loh, kalau dikatain Pak Marcel, kita kalau punya kotak makanan dibikin banyak. Biar kalau satu busuk aja tuh sendiri dan nulerin ke yang lain. Tapi kalau kotak makanan dijadiin satu busuk nyebar ke yang lain busuk. Jadi kita kotak-kotakin aja nih, mulai kita kotak-kotakin. Jadi kelihatan nanti mana grup yang ada virusnya, mana yang grup yang bersih. Dikotakin. Ya. Jadi nanti mungkin Pak Tio sama Bu Erni cari, kalau misalnya mereka nggak mau pindah, cari tempat yang bagus di tim aja lah. Di tim itu udah paling bagus, tim 1, 2, 3, kayak gimana. Ya, biar kita menghindari yang namanya cross lining. Ya. Nah, terus motong. Ini kan untuk home meeting. Kalau di BBU kan kita suka mencar-mencar tuh. Itu juga bahaya tuh. Kadang-kadang kita, ya saya juga kadang-kadang ikut di grup kadang-kadang ikut di grupnya lain. Nah itu gimana tuh? nah makanya gini. Kalau di BBU kan kita nggak bisa ngumpul jadi satu. Maksudnya Artinya gini, pas ada tempat bisa nih kita jadi semua. kita ada Kadang-kadang tempat. Di sini ada kosong, ada ada yang telat, bukan koordinasi aja mungkin khusus grup Tibis belah kiri, tengah. Ya, Nanti